Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan-arahan, beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Tempo hari ada pertanyaan dari seorang bapak-bapak yang menanyakan ke saya, "Abah, saya ini punya penyakit beser, sering pipis keluar sendiri, tidak tahan. Itu bagaimana mengantisipasinya, sedangkan saya akan melaksanakan ibadah umroh?" Ya, saya tidak jawab karena memang harus jawabannya panjang. Ya, inilah nanti di video ini jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih saja ada beberapa wanita atau ibu-ibu yang menanyakan hal yang sama. Jadi intinya, ya, masih ada beberapa orang yang tidak tahan sedikit-sedikit itu kencing, sedikit-sedikit pipis. Itu banyak yang menanyakan hal seperti itu. Jadi intinya di sini Abah akan memberikan beberapa tips dan solusinya agar perjalanan ibadah umrohnya atau dalam saat pelaksanaan ibadah umrohnya Bapak Ibu bisa sukses, ya. Yang pertama Bapak Ibu yang harus dilakukan pada saat Bapak Ibu masih ada waktu untuk berangkat umrohnya, itu maksudnya berada di Indonesia. Ada yang misalnya nunggunya itu 1 bulan lagi, 2 minggu lagi. Nah, tips ini bisa dilakukan. Yang pertama, silahkan jauhi dari sekarang minuman-minuman yang manis. Apa saja jenisnya? Jauhi minuman yang manis, ya. Dan juga minuman yang mengandung kafein. Ya. Karena apa? Karena minuman yang mengandung kafein ini, menurut penelitian itu, justru akan memperlancar buang air kecilnya. Tambah lancar. Ya, terkadang orang itu misalnya kalau misalnya minum yang manis apalagi dingin lama-lama akhirnya sering pipis. Berarti sekarang Bapak Ibu silahkan cukup minum air putih saja atau air mineral. Air putih di sini maksudnya adalah air mineral. Jauhi yang namanya teh manis, kopi coklat, susu coklat, apa yang seperti itu, sementara silahkan ditinggalkan terlebih dahulu, tuh ya, menjelang keberangkatan. Ya, syukur-syukur bisa dilakukan sebulan sebelum berangkat, tuh ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, silahkan jauhi minuman-minuman yang mengandung pengawet. Ya, contohnya umpama Bapak Ibu sedikit-sedikit beli minuman yang kalengan, yang botolan di warung-warung, umpamanya itu ya, mulai sekarang ya, supaya dijauhi dulu, sementara tinggalkan terlebih dahulu. Tuh ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang demi kesehatan Bapak Ibu. Yang sehat itu cukup air mineral saja yang putih. Diusahakan seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, silahkan Bapak Ibu, ya, minumnya kan tadi cukup air mineral saja. Sehari diusahakan minumnya itu ya kurang lebih bagaimana caranya supaya bisa mencukupi 2 liter. Tapi bukan berarti minum langsung 2 liter. Ya, sedikit-sedikit. Misalnya ya pagi-pagi 1 gelas. Kemudian ya selang 2 jam, 3 jam minum lagi itu ya. Kurang lebih 1 hari itu tubuh kita itu kan insya Allah yang idealnya itu butuh 2 liter air. Diusahakan bisa minum air putih sehari 2 liter air. Nah, pada saat ya, minum air 2 liter ini terkadang kan yang namanya orang itu kan ya, insya Allah ada rasa ingin pipis. Ya, ada orang itu sehari ada yang 5 kali, 6 kali pipisnya. Nah, di sini saya menasehatkan yang ketiga ini, mulailah belajar menahan pipis. Namun di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan menahan pipis adalah pada saat Bapak Ibu kebiasaan
sedikit-sedikit baru juga kerasa ingin pipis langsung lari ke toilet. Kan ini umpama hari-harinya seperti itu. Nah, di sini silahkan kalau pada saat tiba-tiba ingin pipis, ya ditahanlah beberapa menit. Maksudnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya otot-otot di sekitar itu jadi kuat. Tapi kalau kita mengikuti baru sedikit pengen pipis, langsung pipis. Nah, itu dikhawatirkan nantinya cepat kendor. Ya, saraf-saraf atau otot-ototnya. Jadi intinya yang dimaksud menahan pipis itu bukan seharian atau setengah hari, bukan. Beberapa saat maksudnya. Ya, tahan dulu sampai sejauh mana kekuatannya. Ya, umpamanya biasanya langsung lari pipis, tahan semenit, 2 menit. Besoknya ya sampai 5 menit lah umpamanya. Ternyata sudah bisa, itu kan berarti ototnya sudah mulai kuat. Nah, itu yang saya maksud, silahkan berusaha melatih otot-ototnya itu supaya bisa menahan pipis, itu maksudnya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, silahkan Bapak Ibu belajar senam Kegel. Jadi yang namanya senam Kegel ini ya bisa menambah kekuatan otot-otot yang ada di pinggul dan juga paha bagian dalam. Caranya bagaimana, Abah? Caranya silahkan buka YouTube. Ya, karena Abah tidak bisa mempraktekannya, tapi tahu caranya. Ya, silahkan dilihat saja, tulis saja, klik, ya, ditulis, diketik, cara senam Kegel. Insya Allah nanti ada tata caranya. Nah, itu kegunaannya adalah bagaimana caranya supaya otot-otot bagian ya, paha dalam itu menjadi kuat. Agar apa? Agar nanti tidak dikit-dikit pipis. Ya, jadi intinya supaya kencang. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima. Ya. Silahkan Bapak Ibu belajar mengelola kecemasan. Ya, karena disinyalir orang-orang yang ya, suka kebelet pipis, maksudnya dikit-dikit pipis itu dikit-dikit, biasanya insya Allah ya biasanya itu menurut penelitian karena kecemasan. Ada orang itu karena stres tiba-tiba pengen buang air besar, pengen pipis, padahal tadinya nggak kenapa-napa. Nah, dari sini ya, Abah menasihatkan silahkan mengelola kecemasan. Silahkan ya, sebisa mungkin supaya tenang hidupnya. Ingat, ya, namanya orang iman ini ya, harus pasrah kepada Allah apapun yang terjadi. Ya, tidak perlu kita merasa khawatir berlebihan. Ya, semua sudah diatur oleh Allah, kita aslinya ini tinggal mengikuti saja. Mengikuti dengan cara bagaimana? Dengan cara berusaha dan berdoa, ya. Jadi intinya enjoy saja. Jangan terlalu hal kecil saja dipikirin. Kalau kebiasaan seperti itu terus-menerus, itu akan mengganggu tingkat kecemasannya. Nanti sedikit-sedikit jadi stres, sedikit-sedikit jadi cemas. Contoh, umpama Bapak Ibu, ya, seumur-umur belum pernah yang namanya naik pesawat. Tidak perlu dipikirkan nanti bagaimana ya di pesawatnya, takut jatuh lah. Kemudian nanti bagaimana. Tidak perlu nanti bagaimana. Jalani saja, tanyakan keperluannya apa, pasrah kepada Allah. Hatinya pasrah, tautkan kepada Allah. Dan berpikiran yang positif saja. Ya, jadi diusahakan bagaimana caranya selalu berprasangka yang baik-baik kepada Allah. Saya yakin Allah akan nolong saya. Saya yakin nanti dalam perjalanan ibadah umroh ini sukses, lancar. Yang nyaman-nyaman saja. Jadi hatinya itu merasa tenang. Nah, ini diantara beberapa tips, yaitu dengan cara mengelola tingkat kesetresan. Karena disinyalir dengan adanya tingkat kesetresan yang cukup tinggi, ada 1-2 orang itu kalau mengalami hal stres tiba-tiba ya, ingin ke toilet. Ada yang ingin buang air besar, ada yang ingin pipis, padahal bukan waktunya. Nah, dengan adanya nasihat ini berarti Bapak Ibu, hatinya selalu legowo. Ya. Jangan sedikit-sedikit dipikirkan, ya enjoy saja. Jalani kehidupan ini dengan nyaman, nikmati Bapak Ibu, apalagi sudah sepuh-sepuh begini. Jangan terlalu mengikuti hal-hal yang rumit lah. Cari yang enjoy-enjoy saja. Tuh ya.
Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana, apakah ada tipsnya pada saat umrohnya? Ini kan pada saat di tanah air yang Abah ceritakan ini. Nah, kemudian bagaimana dengan pada saat umrohnya? Pada saat Bapak Ibu berangkat dari Indonesia nih umpamanya, ada yang dari Indonesia itu ke Jeddah langsung ke Mekah, berarti langsung umroh. Ada yang dari Indonesia itu dari Soekarno-Hatta nih, ya, kemudian turun di Jeddah, kemudian ke Madinah. Berarti nanti umrohnya berangkatnya dari Madinah. Diumpamakan saja. Umpama Bapak Ibu keberangkatan umrohnya itu dari Indonesia ini menuju Jeddah, kemudian ke Madinah. Kemudian biasanya pada saat sudah beberapa hari di Madinah, insya Allah nanti kan ada woro-woro, ada pengumuman dari mutawifnya, Bapak Ibu, besok kumpul di depan lobi, kita meninggalkan hotel yang ada di Madinah, kita akan berangkat umroh. Berarti umrohnya dari Madinah ke Mekah. Ya. Nah, pada saat itu, ini tipsnya, ya. Yang pertama tips dari Abah, silahkan malamnya itu ya, berangkat ke masjid, ya, sekitar jam 1 atau jam 2 berangkat, kemudian silahkan sholat malam, sholat tahajud. Kemudian silahkan menyempat-nyempatkan untuk sholat hajat, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya. Ya. Yang dimaksud dilancarkan, dimudahkan itu kan Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh ke Mekah besok paginya. Minta kepada Allah, ya Allah, semoga besok di dalam pelaksanaan ibadah umroh ini, saya ini kan punya penyakit sering beser. Ya, saya minta ya Allah, lindungi saya, jangan sampai saya beser. Hilangkan dulu penyakit ini ya Allah. Itu contohnya. Ya, intinya perbanyak doa. Di sepertiga malam yang akhir, yaitu menjelang subuh. Itu yang pertama. Ya, doanya yang banyak terserah. Mau umpamanya ya Allah, semoga saya sukses ibadahnya, ya, tidak ada kendala, sehat, semuanya lancar. Boleh, silahkan. Itu yang pertama tipsnya. Yang kedua, pada saat ya, akan keberangkatan, ya, silahkan Bapak Ibu minumnya ya, secukupnya saja, jangan berlebihan. Ya, minumnya apa tadi? Secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian pada saat akan berangkat, ya, dipersiapkan ngambil air, namanya air Zam-Zam yang ada di Masjid Nabawi. Kan ada tuh di galon-galon, bawa tuh boleh. Nah, sebelum berangkat minum, berdoa kepada Allah. Ya, ingat yang namanya air Zam-Zam itu tergantung dari niat si peminumnya. Kalau orang itu niat umpamanya ingin sehat, maka Allah akan berikan kesehatan. Itu ada dalilnya, ada tuntunannya, boleh. Hal ini ada yang sudah mempraktekkan Bapak Ibu. Di kolom komentar tuh ada. Abah, alhamdulillah, saya pada saat akan umroh, saya minum air Zam-Zam, berdoa kepada Allah supaya tidak beser, ternyata dikabulkan. Itu betul, Bapak Ibu bisa lihat nanti di kolom komentar. Nah, dengan adanya ya, nasihat ini, silahkan Bapak Ibu, ya, tips dari Abah ini bisa dipakai. Tadi apa? Sebelum berangkat minum air Zam-Zam. Tapi hatinya niat. Niat minta kepada Allah, niatnya ingin sehat, ingin sembuh dari sakit besernya, ingin lancar ibadahnya. Ya, niatkan di dalam hatinya sebelum minum. Ya, posisinya ingat, ada dalam hadis itu dijelaskan, boleh posisi minum air Zam-Zam itu berdiri boleh. Ya, niatkan dulu dalam hatinya, ya Allah, saya ingin minum air Zam-Zam ini karena kan mau berangkat umroh ke Mekah. Sehatkan saya, kuatkan saya, sembuhkanlah penyakit beser saya, jangan sampai di jalan saya pengen kencing dan lain sebagainya. Ya Allah, lancarkan, kuatkan saya, sehatkan, sukseskan saya, ya Allah. Ya, bismillah, minum. Sekali, 2 kali, 3 kali, setelah habis membaca apa? Alhamdulillah. Itu ya, tuntunannya seperti itu. Dipahami ya? Dan harus yakin Bapak Ibu. Ya. Ingat Bapak Ibu ini termasuk tamu-tamunya Allah.
Dalilnya apa, Abah? Dalilnya pada saat Allah memanggil orang-orang yang dipanggil untuk datang melaksanakan haji dan umroh, kemudian mendatangi, apabila dia minta kepadaku, kata Allah, Allah akan kabulkan permintaannya atau doanya. Berarti doanya makbul. Ya, itu buktinya kan ada orang yang curhat ke Abah, alhamdulillah betul Abah, saya sudah praktekkan. Itu ya. Jadi tidak usah khawatir. Yakin diri. Yakin berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah, untuk ibu-ibu atau wanita, tadi ya, doa malam sudah, sholat malam sudah, sholat hajat sudah, kemudian pada saat akan berangkat minumnya secukupnya saja, kemudian pada saat akan berangkat minum air zam-zam, berdoa kepada Allah, minta supaya tidak beser, supaya sukses, selamat, sehat semua. Kemudian apakah boleh seorang wanita yang akan berihram itu memakai popok? Umpamanya, dikhawatirkan kan, kebelet, takutnya kan, najisnya kemana-mana. Boleh. Silahkan memakai popok. Popok buat tahan pipis kan ada tuh yang modelnya celana. Ya, insya Allah adanya itu, tempo hari itu, bisa beli di apotek ada, atau di toko obat lah bisa menanyakan. Ya, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Bilang saja popok untuk orang dewasa. Ya, popok yang modelnya itu bisa menyerap cairan. Ya, itu kegunaannya dikhawatirkan betul-betul memang tidak tahan, hanya untuk persiapan. Ya, seperti itu. Itu yang untuk wanita. Kemudian untuk laki-laki bagaimana? Karena kan tadi ada pertanyaan, ya, saya punya penyakit yang cukup berat, ya, penyakit dikit-dikit pipis tidak terasa dan lain sebagainya, sedangkan saya akan umroh. Nah tadi, ya, tetap silahkan untuk bapak-bapaknya juga, ya, bangun malam, ya, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, berdoa di sepertiga malam yang akhir, minta kepada Allah supaya dihilangkan dari sakitnya, bisa sukses ibadahnya, kemudian, ya, pada saat akan keberangkatan umrohnya, diusahakan minumnya secukupnya saja, jangan berlebihan. Gampang nanti pada saat sudah selesai umrohnya, silahkan mau minum, banyak juga boleh. Ya. Nah kemudian, pada saat akan berangkat, silahkan minum air zam-zam, berdoa kepada Allah, minta supaya sehat, sembuh dari penyakitnya. Nah, adapun untuk kehati-hatiannya, karena mungkin ini kondisinya sangat berat, ya, kondisi sakit besernya ini betul-betul kadang tidak terasa dan sebagainya, silahkan diperbolehkan memakai popok. Ini untuk laki-laki juga ada yang jual. Abah kan itu tidak boleh. Ya betul, tidak boleh. Aslinya itu larangan. Karena kondisinya darurat, silahkan boleh memakai popok. Ya, popoknya popok celana. Yang untuk laki-laki. Hanya saja, karena melanggar larangan ihram, berarti yang bapak-bapaknya ini terkena dam. Itu saja. Ya. Jadi bukan disengaja, tapi betul-betul memang ini sangat membutuhkan, hanya saja yang memang terkena dam. Ada dalam hadis itu, kalau kondisinya seperti itu, ya, seseorang itu masih diperbolehkan, ya, umrohnya maksudnya silahkan jalankan, hanya saja terkena dam. Itu ya. Nah, pada saat nanti setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, ya, tetap itunya pakai saja celananya. Dari mulai awal sampai akhir nggak apa-apa. Hanya saja bilang ke mutawifnya, Pak, saya pakai celana ini, tentunya kan terkena dam. Tanyakan apa, bagaimana, itu ya, seperti itu. Nanti teknisnya insya Allah ada di mutawifnya. Nah, pada saat ibu-ibu maupun bapak-bapaknya semuanya pada pakai pampers, pakai apa namanya, popok. Bagaimana kondisinya pada saat umpama tawaf? Ya, tawaf di Baitullah, kondisinya bagaimana? Nah, pada saat akan berangkat ini, kan masih di hotel, silahkan diperiksa tuh popoknya. Apakah sudah basah? Kalau memang sekiranya udah kena najis, ya diganti yang baru. Ya, silahkan disucikan badannya. Kemaluannya disucikan kembali. Berwudu kembali, kemudian silahkan berangkat kemana? Menuju ke masjid untuk melaksanakan tawaf. Nah, insya Allah sih kalau tawaf itu tidak lama Bapak Ibu, ya. Intinya mungkin ya sekitar setengah jam,
ya sudah bisa selesai. Nah, andai kata sudah selesai, tidak tahan, ingin pipis, ya silahkan bisa keluar. Keluar dari mana? Dari masjid menuju ke toilet. Umpamanya, ya. Bahkan kan tadi, apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan tawaf, nah kemudian ingin sa'i itu tidak perlu, harus berwudu. Jadi intinya, ya, dari mulai Bapak Ibu awal pelaksanaan ibadah umroh sampai berakhir, ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Itu ya harapan Abah seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada unek-unek, bisa ditanyakan melalui Instagram. Nama Instagramnya Abah Jojo Umroh. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Abah berikan ini, ya, Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit dulu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.